Pada akhirnya ini akan turunan menggelinding menjadi pencarian solusi dari sebuah forum-forum diskusi publik ataupun komunitas ataupun gerakan-gerakan serupa ya dari akar rumput ya gitu. Nama saya Dian Novita, tapi teman-teman di LB Apik biasa panggil saya Dinov. Dan di sini saya sebagai koordinator divisi perubahan hukum. Jadi di LB Apik itu sebenarnya ada satu divisi yang melakukan pelayanan kasus, namanya divisi pelayanan hukum. Dan kalau kami melakukan advokasi kebijakan, research dan juga pemberdayaan kepada masyarakat. Perempuan dan anak perempuan ataupun juga sekarang bahkan anak laki-laki itu menjadi rentan karena dalam budaya kita saat ini atau kita bisa bilang budaya patriarki ya, yang menganggap bahwa perempuan itu adalah satu yang lebih lemah gitu ya, lebih lemah, dan itu anak juga dianggap lebih lemah gitu, sehingga dia lebih rentan untuk mengalami kekerasan seksual. Karena mereka selalu dianggap sebagai objek seksual gitu ya, sehingga ini perspektif inilah yang membuat perempuan dan anak itu lebih rentan. Dan kadang di dalam masyarakat kita juga masih menganggap bahwa ketika seorang perempuan dan anak perempuan itu mengalami kekerasan seksual, itu masih menganggap itu aib gitu ya. Jadi mereka juga takut untuk menyampaikan situasi yang mereka alami. Ini yang membuat mereka juga lebih lemah lagi posisinya ketika mengalami kekerasan seksual. Kita tahu juga masyarakat masih cenderung melakukan victim blaming, sehingga ketika seorang perempuan atau anak perempuan mengalami kekerasan seksual, selalu ditanyakan juga kenapa kok kamu keluarnya malam, misalnya jam berapa kejadian. Kalau misalnya malam, kenapa kamu keluarnya malam? Kalau tidak, ditanyakan lagi pakai baju apa waktu itu. Nah, ini yang situasi-situasi ini yang kadang membuat perempuan dan anak juga takut untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual yang mereka alami. Ya, itu masih menjadi budaya, bahkan kita tahu ya, kalau kami pernah menyebutnya itu sebagai rape culture. Itu budaya yang menormalisasi kekerasan seksual gitu. Jadi dalam piramida kekerasan seksual sendiri, sebenarnya di baling dasar itu adalah ketika seseorang melakukan candaan-candaan seksual. Candaan-candaan seksual, kemudian apa itu yang kita sebut kadang pelecehan seksual non fisik itu tadi ya. Kemudian hanya melihat memandang perempuan tersebut segala macam. Tetapi ketika tidak ada yang melaporkan gitu atau tidak ada yang bertindak terhadap situasi tersebut, maka akan meningkat lagi menjadi pelecehan seksual. Kemudian akan meningkat lagi, dan bahkan paling tinggi dari piramida kekerasan seksual ini adalah rape atau perkosaan. Jadi di dalam ini sebenarnya terobosan undang-undang ini. Kami sangat senang adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Ini seperti pintu untuk kita membuka bahwa kasus-kasus kekerasan seksual selama ini banyak terjadi, tetapi justru sedikit dilaporkan gitu. Karena orang merasa ketika melaporkan justrunya bukan menguntungkan bagi dia, tetapi ketika dilaporkan justru dia malah diragukan laporannya tersebut. Nah, jadi dengan adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, sebenarnya di sini salah satu pintu kita terutama untuk melihat kembali sebenarnya kekerasan seksual itu apa gitu. Bagaimana kita men-challenge situasi di masyarakat yang masih victim blaming korban kayak gitu, ataupun masih cenderung menyalahkan pakaian dan lain sebagainya. Ini sebenarnya terobosan baru undang-undang ini, salah satunya untuk merubah paradigma masyarakat yang tadi yang masih memviktim korban. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam undang-undang TPKS sendiri diatur tentang pelecehan seksual fisik dan non fisik.
di mana pelecehan seksual non fisik ini sebelumnya itu paling sulit dilaporkan ke aparat penegak hukum gitu, atau bukan hanya dilaporkan ke aparat penegak hukum, diselesaikan misalnya di lingkungan, kalau di tempat umum ya lingkungan sekolah, ataupun misalnya di lingkungan di tempat kejadian, misalnya di tempat transportasi umum, itu sulit sekali diselesaikan. Bahkan kami dulu pernah menangani kasus kejadiannya, kasus kekerasan seksualnya di Transjakarta, dan terjadinya di dalam koridor tersebut gitu ya. Tetapi ini ketika korban melaporkan justru malah dipertemukan oleh pelaku dan dimediasi langsung oleh pelaku. Dan ini kejadian sudah cukup lama ya, dan menurutku sekarang Transjakarta juga sudah mulai berubah dalam situasi penanganan kasusnya. Apalagi dengan adanya undang-undang TPKS. Di sini semakin meyakinkan banyak orang bahwa ketika kamu mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual di tempat umum, kamu bisa kok melaporkan, dan itu diakui oleh negara bahwa kamu itu orang yang dilindungi oleh negara ketika kamu mengalami pelecehan seksual. Di situ sudah jelas disebutkan bahwa pelecehan seksual non fisik merupakan salah satu tindak pidana kekerasan seksual yang ditangani oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Saya dapat memahami ya mengapa korban tidak langsung berani melapor. Bahkan di LBH Apik Jakarta sendiri kadang sudah 2 tahun terjadi kejadian atau sudah berkali-kali kejadian baru korban berani melapor. Itu tadi yang saya sebutkan di awal. Budaya kita tuh bukan budaya yang membuat orang berani untuk melapor tadi karena dia merasa cenderung disalahkan. Tetapi Undang-Undang TPKS ini saya harap dia nanti mampu merubah itu semua gitu. Bagaimana korban ketika dia mengalami kekerasan seksual, dia kemudian merasa oke, saya dilindungi negara dan negara menjamin ini gitu, bahwa saya bisa melaporkan ini ke kepolisian dan lain sebagainya. Ini menurut saya yang akan mendorong semakin banyak orang untuk berani melaporkan kasus kekerasan seksualnya. Tetapi ketika korban tidak berani melapor, sebenarnya di dalam Undang-Undang TPKS ini memang dia delik aduan ya. Jadi memang apalagi ketika terjadi pelecehan seksual non fisik, sehingga harus orang tersebut yang melaporkan kejadian tindak pidana kekerasan seksualnya gitu. Meskipun dia delik aduan, tetapi seorang korban gitu ya, dia bisa melaporkan tidak harus ke kantor polisi. Jadi dia bisa saja dia melaporkan dulu ke ke lembaga berbasis masyarakat. Jadi dia bisa melapor ke sana, atau seperti lembaga bantuan hukum seperti LBH Apik yang sebenarnya tidak harus melapor langsung ke ranah hukum. Konsultasi dulu itu boleh banget ke lembaga layanan berbasis masyarakat atau juga ke lembaga layanan berbasis pemerintah gitu, dan juga seperti lembaga bantuan hukum. Nah, selain itu sebenarnya dalam Undang-Undang TPKS ini juga terobosannya adalah saksi korban, satu orang saksi korban saja itu sudah bisa melaporkan kasus. Jadi dia tidak perlu ada saksi yang mendengar atau tidak perlu ada saksi yang melihat. Sebenarnya terobosan dari Undang-Undang TPKS, di mana dulu sebelum ada Undang-Undang TPKS, ketika seseorang melapor kasus kekerasan seksual yang dialami, pertama yang ditanya adalah ada nggak saksi yang melihat? Ada nggak saksi yang mendengar? Itu kan akan kesulitan ya, karena kan kebanyakan kasus-kasus kekerasan seksual itu terjadi di ranah private, yang banyak orang tidak melihat. Ataupun kalaupun misalnya terjadi di transportasi umum, kadang terjadi orangnya kan diem-diem melakukannya. Jadi yang merasakan adalah korban dan yang mengetahui adalah pelaku gitu. Nah, ini yang terobosan ini sebenarnya yang sangat baik dari Undang-Undang TPKS, bahwa kamu sebagai korban sudah bisa menjadi saksi untuk melaporkan kasus tersebut, dan kepolisian harus segera merespon dan menindaklanjuti. Di dalam Undang-Undang TPKS sebenarnya menjamin soal pemulihan korban. Jadi pemulihan korban itu bukan setelah proses hukum terjadi, tetapi dalam Undang-Undang TPKS menjamin pemulihan korban ketika korban datang dan melaporkan kasusnya di kepolisian. Jadi untuk menjamin pemulihan itu, makanya penyidiknya pun harus memiliki keterampilan dan juga pengetahuan tentang tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana cara melayani kasus yang seperti itu. Jadi dari awal penyidik tidak boleh mengucapkan kata-kata misalnya memangnya kamu kenapa kamu jam segitu masih di situ gitu, ataupun kamu pakai baju apa waktu itu, kenapa kamu mau datang ke rumahnya pelaku. Jadi ada
pertanyaan-pertanyaan yang dulu sering digunakan oleh penyidik sekarang tidak boleh lagi digunakan untuk menjamin pemulihan korban dan korban tidak merasa disalahkan. Ketika dia melapor, pertama yang harus dipahami dulu bahwa para lembaga layanan atau para penyidik atau kepolisian itu harus mempercayai dulu cerita korban. Baru pembuktian sebaliknya lah yang bisa menjelaskan ini maksudnya terjadi atau tidak kekerasan seksual. Tetapi di dalam Undang-Undang TPKS ini sebenarnya menjamin bahwa korban harus dipercaya ketika sejak pertama dia melaporkan kasus kekerasan seksualnya, dan dia sendiri sudah bisa disebut sebagai saksi korban. Pendamping korban itu diatur ya di dalam Undang-Undang TPKS. Menurutku ini juga terobosan gitu ya, di mana undang-undang sebelumnya ketika ada kasus kekerasan seksual tidak mengakui adanya pendamping gitu ya, kecuali Undang-Undang PKDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di dalam Undang-Undang TPKS itu dia mengakui pendamping, orang yang dipercaya oleh korban. Bahkan di dalam Undang-Undang TPKS disebutkan yang dipercaya oleh korban itu yang berarti keluarga, teman, itu yang dipercaya oleh korban, itu dia bisa memberikan pendampingan. Nah, misalnya dia tidak paham tentang hukum ataupun tentang gimana sih prosesnya segala macam, sebenarnya ini bisa kemudian berkoordinasi ataupun bisa berkonsultasi lah gitu kepada lembaga layanan berbasis masyarakat seperti LBH Apik gitu. Jadi lembaga layanan itu tidak harus dia lembaga bantuan hukum ya, dia ada Women Crisis Center segala macam. Nah, dia bisa melapor ke seperti LBH Apik ataupun juga yang lain, dan dia juga bisa misalnya ke lembaga layanan berbasis pemerintah seperti UPTD PPA tadi gitu. Nah, di situ kemudian mungkin bisa berkonsultasi soal kasusnya. Karena kalau korban kan memang di dalam undang-undang bantuan hukum sendiri kan dia tidak didampingi oleh pengacara ya kan, tetapi dia bisa didampingi oleh pendamping kayak gitu. Nah, di sini kemudian setelah konsultasi mungkin bisa lebih paham ya langkah hukumnya seperti apa yang harus dilakukan, terus seperti apa yang boleh tidak. Nah, sebenarnya banyak yang dilaporkan ke LBH Apik, sebelumnya pendampingnya ini hanya temennya dan dia pengen nolong kawannya ini gitu, dan ketika temennya kan tentu yang lebih berani ya misalnya untuk menghubungi LBH Apik atau apa, karena mungkin korbannya belum seberani itu gitu. Nah, biasanya kita juga kasih tahu ke pendamping ini kadang-kadang ada yang nanya, ini boleh nggak diviralin? Karena katanya kalau no viral no justice gitu ya. Tapi kita kalau dalam kasus-kasus kekerasan seksual kita harus perhatikan situasi korban. Jangan sampai kita kemudian viralin, tetapi kemudian korban kena lagi dengan undang-undang lain. Misalnya undang-undang ITE pasal 27 ayat 1 atau ayat 3 yang bicara soal pencemaran nama baik. Nanti karena si pelaku belum dilaporkan, jadi dan nama pelaku sudah di-up, jadinya korbannya bisa kena undang-undang ITE. Nah, itu harus hati-hati kita juga. Nah, kemudian terus kalau kayak gitu kan nggak bisa viral nih, nggak bisa naik. Dan satu lagi, sekali kita posting kepada media sosial terjadi kasus-kasus kekerasan seksual dialami si A misalnya, sekali kita posting maka itu ada jejak digital. Kan khawatirnya dia sekarang mungkin marah, oke, saya mau diposting, tapi berapa tahun kemudian dia merasa terganggu dengan yang sudah pernah diposting. Makanya ketika kita ingin melakukan satu langkah terhadap pendampingan terhadap korban, sebaiknya sih berkonsultasi dulu dengan lembaga layanan baik berbasis pemerintah ataupun berbasis masyarakat. Sebenarnya untuk korban tidak mengeluarkan maksudnya mengeluarkan dana untuk pelaporan kasus. Sebenarnya bukan korban tindak pidana kekerasan seksual ya. Siapapun yang mengalami kekerasan ketika melaporkan ke kepolisian seharusnya dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun, karena dia adalah orang yang menjadi korban tindak pidana gitu.
Seharusnya itu tidak terjadi, dan kalaupun itu terjadi sebenarnya bisa dilaporkan gitu ya, bisa dilaporkan bahwa saya mengalami pemerasan di tempat tertentu gitu, ataupun di kantor tertentu, itu bisa dilaporkan. Apalagi juga sekarang pemerintah kita kan sedang coba membenahi gitu ya situasi pelayanan terhadap masyarakat. Menurutku tidak masalah kalau kita berani untuk menyampaikan ketika terjadi pemerasan, ketika kita melaporkan kasus tindak pidana yang kita alami. Nah, untuk tindak pidana kekerasan seksual ini apalagi dia sudah dijamin di dalam undang-undang sebagai korban, dan bahkan dia bisa mendapatkan pelayanan visum gratis dari pemerintah gitu ya. Jadi sebagai korban dia bisa melaporkan, dan ketika ada arahan ataupun surat pengantar dari kepolisian untuk melalui visum gitu ya. Visum itu kan harus melalui kepolisian dulu, dia harus lapor dulu. Itu dia sebagai di dalam TPKS itu dia sebagai korban dia gratis. Dia tidak dipungut biaya visum. Kalau selama ini sebelum ada undang-undang TPKS, visumnya berbayar. Itu sekitar 750 sampai 1 jutaan, dan itu ditanggung oleh korban. Jadi padahal visum ini untuk pembuktian ya. Jadi dia untuk langkah hukum sebenarnya, untuk pembuktian hukum, tetapi itu selama ini ditanggung oleh korban, kecuali di DKI Jakarta, karena di DKI Jakarta sudah ada keputusan gubernur DKI yang menyampaikan bahwa untuk perempuan dan anak korban kekerasan itu bisa digratiskan visumnya. Itu di DKI, tapi kan daerah lain belum tentu gitu seperti itu. Jadi harapannya nanti dulu ya. Jadi kita ngomong dulu tentang undang-undang TPKS-nya. Jadi memang benar, lahirnya undang-undang TPKS ini adalah untuk menjaga generasi kita agar tidak lagi menjadi generasi pelaku kekerasan seksual terutama, agar menjadi generasi yang lebih maju berpikirnya gitu, dan tidak merendahkan tubuh orang lain kayak gitu. Sebenarnya itu harapan kita, tujuan kita adanya undang-undang TPKS. Kenapa kok LBH PIK dari awal udah ngotot harus ada undang-undang ini gitu ya. Dari sejak di 2016 ya, dimulai kita ngumpulin teman-teman, ngumpulin kasus, pengalaman kasus dan lain sebagainya, dan contohnya kita berikan juga kepada anggota dewan dan lain sebagainya, untuk bisa mengetahui bahwa kasusnya banyak, situasinya darurat, tetapi penanganannya sulit. Nah, itu sebenarnya yang coba kita sampaikan. Nah, alhamdulillahnya dari apa yang sudah kita lakukan itu benar-benar diwujudkan gitu. Nah, sehingga harapan kami justru undang-undang ini adalah kita tidak bilang bahwa dalam 5 tahun ke depan kekerasan seksual hilang. Belum tentu kita bilang seperti itu. Tapi dengan adanya undang-undang ini, dia akan menjadi pintu pembuka untuk orang merubah cara pandang tentang kekerasan seksual satu, sehingga orang kemudian dia juga aware ketika dia akan menjadi pelaku, bukan hanya sebagai korban. Jadi dia juga aware, saya pelaku bukan ya, kalau saya beginiin orang, ini kekerasan seksual bukan ya. Itu mungkin sekarang ini udah mulai terasa. Oh, nanti kalau di sweet-sweetin, gue dibilang lu pelaku lagi. Jadi orang sudah mulai aware tentang bagaimana, apakah dia pelaku, bukan hanya aware sebagai apakah saya ini korban. Jadi undang-undang ini juga sebenarnya fungsinya ke situ gitu. Dia bukan hanya bicara penanganan. Jadi undang-undang ini sebenarnya secara garis besar dia bicara soal pemulihan korban, dia bicara soal penanganan kasus, dan dia bicara soal pencegahan. Jadi tiga hal besar yang ada dalam undang-undang ini adalah 3 tersebut. Sehingga kepastian dari pencegahan ini adalah kepastian tidak berulang. Kepastian tidak berulang baik pada korban tersebut atau kepada orang lain yang bisa jadi kemungkinan akan menjadi korban ketika tidak ada pencegahan dari awal. Sebenarnya itu undang-undang TPKS. Kalau dia bisa menjadi harapan nggak bagi korban? Oh, tentu bisa. Dia tentu bisa menjadi harapan bagi korban. Sehingga bagaimanapun memang kita harus mengkampanyekan kepada siapapun bahwa kamu dilindungi oleh negara ketika kamu menjadi korban kekerasan seksual. Tidak boleh lagi kamu merasa kamu disalahkan, jangan lagi kamu merasa sendirian karena kamu sudah dilindungi oleh negara dan negara menjamin itu. Sekarang kan PR kita adalah ke sana.
bagaimana menyampaikan kepada banyak orang, terutama perempuan dan anak, bahwa dia dilindungi oleh negara, sehingga dia tidak takut lagi untuk berjalan di transportasi umum, sehingga dia tidak takut lagi ketika dia mengalami kekerasan seksual atau pelecehan di tempat umum, dia sudah berani untuk melapor ataupun dia berani untuk mengatakan tidak pada kekerasan seksual yang dia alami. Jadi undang-undang ini menurutku pintu masuk yang cukup baik ya untuk bisa menuju tadi yang saya sampaikan, bagaimana korban merasa dipulihkan, bagaimana korban merasa dibarengi oleh pemerintah dalam penanganan, dan bagaimana korban tidak mengalami kejadian berulang. Seperti itu sih. Undang-undang ini secara jelas membuka pemahaman pada kita ketika definisi pelecehan seksual fisik itu apa. Ada unsur-unsurnya, barang siapa, bla bla bla, itu ada semua.